Halo, kenalin, aku Fitri Nailani Alsobha, mahasiswa semester 5, jurusan manajemen di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawa Karta Raharja Purwakarta. Kali ini aku mau mereview buku yang berjudul Muamalah Milenial. Buku ini ditulis oleh Ibu Nur Izati SEME dan Bapak Naurid Muhammad Rifai Ilyasa SHum. Diterbitkan oleh Guepedia dengan ISBN 9786234214826. Pernahkah kalian bertanya, bagaimana Islam tetap relevan di era modern saat ini? Buku Muamalah Milenial adalah jawabannya. Buku ini membahas 8 bab penting mengenai dari dasar-dasar syariah hingga solusi ekonomi syariah di era digital. Yuk kita bahas! Bab yang pertama yaitu sebuah pengertian yang universal. Di bab ini dijelaskan bagaimana konsep dasar syariah yang diibaratkan sebagai peta jalan untuk hidup yang membawa kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Penulis juga menggali asal-usul syariah yang berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Pentingnya menjaga hubungan dengan Allah atau hablu minallah dan dengan sesama manusia, hablu minannas, juga ditekankan sebagai inti dari syariah. Bab yang kedua yaitu muamalah. Di buku ini muamalah dibagi menjadi 2 aspek. Yang pertama muamalah al-adabiyah dan muamalah madiyah. Muamalah al-adabiyah berfokus pada nilai-nilai moral dan perilaku yang baik dalam interaksi kehidupan sehari-hari, seperti berkata jujur, saling menghormati, dan menepati janji. Yang kedua yaitu muamalah madiyah, melibatkan aktivitas bermateri seperti jual beli, pinjam meminjam, pertanian, dan kerjasama. Bentuk utamanya yaitu yang pertama bai. Bai adalah jual beli dengan akad tertentu. Yang kedua khiyar, hak memilih dalam transaksi. Yang ketiga muhab'arah dan muzaro'ah, bagi hasil pertanian. Keempat musakoh, kerja sama kebun dengan bagi hasil panen. Kelima kirod, utang piutang dengan jaminan. 6. Perbankan syariah, keuangan berbasis syariat. 7. Syirkoh, kerja sama bisnis. 8. Ariyah, pinjam meminjam barang. 9. Ihyatul mawat, pemanfaatan lahan baru. Bab yang ketiga yaitu muamalah berdasarkan sejarah Islam. Di bab ini membawa kita melihat bagaimana prinsip muamalah diterapkan di zaman Nabi Muhammad SAW dan era Khulafah Ar-Rasyidin. Contohnya, Umar bin Khattab mereformasi sistem pajak untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil. Penulis menyoroti peran zakat, jizyah, dan kharaj sebagai sumber utama pendapatan negara untuk kesejahteraan umat. Bab 4. Lembaga keuangan di Indonesia. Di bab ini menjelaskan pentingnya lembaga keuangan syariah di Indonesia seperti Bank Indonesia, Bank Umum, BPR, dan bukan bank seperti pegadaian, leasing, asuransi, dan pasar modal. Lembaga ini berfungsi untuk menghimpun dana, menyalurkan dana, mempermudah transaksi, dan mendukung ekonomi. Bab 5. Kasus riba dalam muamalah madiyah seperti transaksi jual beli, perbankan konvensional, pegadaian, kredit rumah dan kendaraan, jual beli online, kartu kredit, serta hadiah saat pelunasan utang. Praktik riba terjadi dalam bentuk tambahan pembayaran atas utang atau transaksi yang tidak memenuhi syarat adil menurut Islam, seperti penundaan pengiriman barang atau bunga pada kredit. Islam melarang riba karena dianggap merugikan dan menzolimi. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, menghindari riba melatih kita untuk bersyukur dan memiliki mental kaya sesuai ajaran Islam. Bab 6 yaitu Fatwa MUI. Bab 6 membahas peran Fatwa MUI sebagai pedoman umat Islam dalam memadukan ajaran syariah dengan hukum negara. Fatwa ini mencakup pengelolaan keuangan syariah, koperasi, leasing, pegadaian, hingga jual beli online dengan prinsip adil, transparan, dan sesuai syariat. Meskipun tidak mengikat secara hukum, Fatwa MUI mendukung harmoni antara nilai agama dan kehidupan modern. Bab 7 menjelaskan mengenai jenis-jenis akad dalam ekonomi Islam.
termasuk pengertian, rukun, syarat, dan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Akad-akad tersebut meliputi wadiah sebagai titipan harta, mudorobah sebagai kerjasama usaha dengan sistem bagi hasil, musyarakah yang mengutamakan kolaborasi modal dan tanggung jawab, salam untuk transaksi jual beli dengan pembayaran di muka dan barang diterima kemudian. Dengan landasan hukum syariah dan contoh aplikasi modern seperti perbankan syariah, bab ini memberikan pemahaman praktis dan komprehensif tentang prinsip muamalah sesuai Islam. Nah, bab terakhir, bab ke-8, yaitu membahas mengenai muamalah madiyah menurut ulama mazhab Sunni, khususnya dalam aspek hukum jual beli. Nah, penulis menguraikan pandangan 4 imam besar mazhab Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali terhadap syarat sah jual beli, termasuk kelayakan pihak yang bertransaksi, benda yang diperjualbelikan, serta perbedaan pendapat mengenai objek tertentu seperti benda najis, budak, dan wakaf. Selain itu, dibahas pula hukum ijab kabul dalam transaksi dengan berbagai perbedaan pandangan terkait barang kecil dan besar. Bab ini menyoroti pentingnya kepatuhan pada prinsip syariah dalam setiap bentuk muamalah, sembari menunjukkan fleksibilitas interpretasi fikih di antara ulama. Yang bikin buku ini menarik adalah pembahasannya yang lengkap banget. Mulai dari teori sampai contoh nyata, semua dibahas tuntas. Cocok banget buat generasi milenial yang pengen hidup sesuai syariat tapi tetap up to date. Tapi gak ada yang sempurna ya teman-teman. Buku ini kadang pakai bahasa yang agak formal, jadi butuh konsentrasi lebih. Terus kalau ada ilustrasi atau grafik, mungkin pembaca jadi lebih mudah memahami konsep-konsep kompleksnya. Pesan utama dari buku ini adalah betapa pentingnya menjalankan prinsip muamalah sesuai syariat Islam di era modern saat ini. Penulis dengan cerdas menghubungkan ajaran Islam klasik dengan kebutuhan zaman sekarang. Buku ini mengajarkan kita bahwa Islam bukan hanya agama, tapi juga panduan hidup yang fleksibel dan relevan di segala era. Kesan saya pribadi, buku ini sangat membuka wawasan. Setiap babnya membuat saya semakin paham bahwa syariah itu bukan sekedar teori, tapi benar-benar praktis dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Meski ada beberapa bagian yang terasa berat karena bahasanya, tapi isinya sangat berbobot dan layak untuk jadi referensi utama kita semua. Jadi, buat kalian yang mau belajar tentang muamalah dan syariah, buku ini wajib banget buat kalian baca. Sekian review buku dari saya. Terima kasih, dadah.